Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Patricia Alfionika, mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Kali ini saya akan membahas mengenai cara mempertahankan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Himbauan untuk tinggal di rumah saja, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga beribadah, sedikit banyak telah mempengaruhi roda bisnis. Tidak sedikit pelaku usaha yang kelimpungan menghadapi krisis ini. Para wirausaha yang memiliki bisnis harus memastikan supaya usaha terus berjalan lancar di tengah pandemi seperti ini adalah PR yang besar. Lantas, bagaimana tips mempertahankan bisnis? Hal yang dilakukan pertama adalah periksa kondisi keuangan bisnis. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus corona ini akan berakhir. Selama wabah ini belum berujung, niscaya kondisi perekonomian belum akan kembali normal. Hal itu jelas akan mempengaruhi kelangsungan bisnis Anda. Lakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis. Salah satu hal yang penting yang perlu Anda periksa adalah kondisi likuiditas alias cash on hand. Likuiditas ibarat darah dalam sebuah tubuh. Dalam keuangan rumah tangga, biasa juga disebut sebagai dana darurat. Bila kondisi likuiditas tidak aman, masa depan bisnis pun bisa terancam. Coba hitung berapa besar tingkat likuiditas usaha. Sampai berapa lama Anda mampu menghidupi bisnis dalam situasi tanpa pemasukan? Idealnya, Anda masih memiliki cash on hand untuk operasional 12 bulan ke depan. Bila kurang dari itu, Anda perlu memikirkan pengamanan likuiditas agar bisa mempertahankan bisnis di tengah krisis corona ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah persiapkan diri untuk skenario terburuk. Musibah wabah pandemi COVID-19 ini jelas berpengaruh besar terhadap bisnis siapapun. Bukan hanya pasar yang mendadak lesu secara drastis seiring kebijakan physical distancing, gangguan rantai pasokan juga mengganggu aktivitas bisnis. Belum lagi pembatalan permintaan atau proyek yang sebelumnya telah disepakati seiring kejadian wabah ini. Hal itu jelas mempengaruhi nasib bisnis. Maka dari itu, sebagai langkah antisipasi, buatlah bisnis plan yang juga memuat proyeksi atau keberlangsungan usaha paling tidak hingga setahun ke depan. Misalnya, proyeksi dari sisi pendapatan usaha, tingkat pengeluaran, keberlanjutan permodalan, dan sebagainya. Ketiga, berhematlah. Wabah COVID-19 ditakutkan memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Penting bagi Anda menempuh langkah-langkah extraordinary supaya nafas bisnis bisa berjalan lebih lama. Langkah wajib yang perlu Anda tempuh adalah menekan pengeluaran dengan berbagai cara supaya likuiditas bisa lebih kuat. Misalnya, menekan biaya operasional dari pos-pos rutin seperti tagihan listrik, air, dan internet. Contoh mudah, usaha Anda di bidang food and beverage. Kebijakan work from home membuat pembelian di tempat turun drastis. Anda bisa menekan biaya operasional dengan mengoptimalkan layanan delivery order yang tidak membutuhkan kehadiran karyawan terlalu banyak. Karena tidak melayani pembeli sit-in, Anda juga tak perlu menyalakan semua lampu dan mesin pendingin udara di kedai sepanjang waktu operasional. Hemat juga biaya pemasaran dengan mengoptimalkan media sosial saja secara organik. Tunda dulu pengeluaran untuk belanja modal yang menguras dana besar. Bila memungkinkan, lakukan negosiasi dengan supplier terkait pembayaran yang mungkin bisa diperpanjang. Pertimbangkan juga negosiasi dengan perbankan bila pembayaran cicilan utang terasa memberatkan. Yang keempat, beri pengertian pada karyawan. Krisis pandemi COVID-19 adalah masa penuh keprihatinan. Bila tidak berhati-hati, bisnis bisa gulung tikar dalam sekejap akibat tak kuat diterjang tsunami COVID-19 yang dahsyat.
Cara mempertahankan bisnis di tengah krisis corona berikutnya adalah ajak bicara karyawan-karyawan Anda untuk turut bahu-membahu saling memperkuat diri di masa yang berat ini. Sampaikan pada karyawan tentang fokus Anda saat ini adalah mempertahankan kelangsungan usaha supaya jangan sampai bangkrut yang bisa memicu pemutusan hubungan kerja. Supaya itu dapat dicapai, karyawan harus rela melupakan kenaikan gaji ataupun pemberian bonus seperti biasanya, paling tidak hingga kondisi kembali normal. Kemudian, genjot penjualan dengan cara yang paling murah. Wabah COVID-19 mengharuskan banyak orang menghindari kerumunan untuk mengerem penyebaran virus. Terapkan strategi yang paling tepat agar penjualan tetap menjadi target dengan biaya yang termurah. Misalnya, bisnis Anda adalah sektor F&B yang tadinya mengandalkan kunjungan customer secara langsung. Dalam situasi yang sekarang, hal itu jelas sulit terjadi. Geser strategi untuk mengoptimalkan layanan delivery order, drive-thru, atau mengecarkan promo berlangganan. Misalnya, tawarkan harga lebih ekonomis bagi customer yang memilih pembelian berlangganan selama seminggu, atau berikan voucher bila ada pembelian hingga nilai tertentu, di mana voucher itu hanya berlaku bila ada pembelian lagi di depan senilai tertentu. Yang keenam, kampanyekan nilai lebih layanan. Kampanyekan pada target pasar Anda nilai lebih yang bisa Anda berikan selama situasi krisis ini. Misalnya, Anda bergerak di jasa layanan internet. Kebutuhan masyarakat atas internet meningkat tajam selama imbauan di rumah saja. Supaya tetap unggul di tengah persaingan, galakkan penawaran promo yang menarik seperti kuota khusus bagi pelajar yang belajar di rumah dan sebagainya. Bila bisnis Anda di segmen makanan atau minuman, pastikan Anda mengkampanyekan komitmen bisnis mendukung sanitasi. Misalnya, para pramusaji selalu mengenakan masker dan sarung tangan untuk memastikan minuman yang dibuat steril, menyediakan hand sanitizer bagi jasa delivery yang mengambil barang pesanan, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, optimalkan teknologi pendukung. Banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan agar kegiatan bisnis berjalan senormal biasanya. Misalnya, untuk meeting dengan tim sehari-hari, manfaatkanlah aplikasi Zoom. Begitu juga, bila perlu berkomunikasi dengan klien, Anda bisa mengajak pemakaian video conference call. Optimalkan aplikasi Working Desk seperti Slack atau Trello agar kerja tim tetap terpantau kapan saja. Dengan dukungan teknologi yang tepat, aktivitas kerja dan bisnis dapat Anda upayakan senormal mungkin. Optimalkan juga media sosial yang paling baik digunakan oleh pasar seperti Instagram, Twitter, dan berbagai platform lainnya untuk mempromosikan bisnis yang kita jalankan. Karena di keadaan yang sekarang ini, media sosial pasti menjadi makanan sehari-hari masyarakat. Sekian video yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and keep healthy.